berdasarkan gelar perkara dan beberapa saksi yang sudah dihadirkan, serta beberapa alat bukti yang sah, maka dengan ini tersangka Riko Santoso dinyatakan bersalah sesuai dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan biasa dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun penjara, dan dengan demikian peradilan ditutup. Wah, ada orang baru nih. Tak kenal maka tak pukul. Enggak, bercanda bro. Habis dari tadi diem aja. Kenalin, nama aku Sambu. Udah 2 tahun dalam tahanan ini. Woi anak baru, sini lo, sekep dulu sama kita. Kenapa lo bisa masuk sini? Kayaknya dari badannya yang kecil habis nyuri uang kelas kali bos. Saya Riko, kasus pembunuhan. Saya bunuh ayah saya. Serius lu? Anak durhaka dong. Dasar anak durhaka. Gak ada bapak lo, gak ada lo, tahu nggak? Astaga Tuhan, jangan gitu le. Anak kayak lu nggak pantas hidup. Aku nggak nyesel, ayahku KDRT tiap hari, nyiksa ibuku. Terus, jadi lu Tuhan yang bisa nentuin siapa hidup siapa mati. Aku tuh cuma mau melindungi ibuku. Anak kayak lu tuh harus dikasih pelajaran. Woi, berhenti semuanya. Ada apa ini? Sudah pada lupa aturan di sini ta? Mau saya tambah masa tahanan kalian? Kita cuma kasih pelajaran hidup, Pak. Alah, bercanda apaan? Nih, anaknya udah babak belur. Ya sudah, selesai sudah ya. Kalian siap-siap. Pak Pendeta sudah mau datang buat kegiatan rohani kalian ini. Siap-siap ya. Siapa sih Bir? Riko, lu Kristen? Saya lahir memang Kristen sih, tapi udah lama gak ke gereja. Ya udah, ikut aja ketemu Pak Pendeta, biar tahu masuk neraka bagian mana lo. Shalom Pak Pendeta. Shalom Pak Pendeta. Shalom. Halo. Kayaknya saya pertama kali lihat kamu. Baru ya di sini. Pak Pendeta, perkenalkan ini tahanan baru masuk hari ini. Tapi hati-hati Pak Pendeta. Loh, kenapa? Saya ini masuk saja sudah meresikokan diri loh ketemu mantan kriminal kayak kalian. Kenapa saya harus takut dengan teman baru kita ini? Iya Pak Pendeta, dia beda dari kita semua. Kalau kita kan maling, begal, rampok. Dia bunuh bapaknya sendiri. Benarkah itu nak? Keji banget Pak Pendeta. Kita di sini pernah ngelakuin hal buruk, tapi nggak segila itu. Anak durhaka mah udah pasti tempatnya di neraka. Kalian bilang perbuatannya keji. Tapi sekarang saya mau tanya, kalian sendiri apakah sudah berdamai dengan masa lalu kalian? Ya susah Pak. Ya jujur belum Pak. Kadang masih nyesel sih Pak. Iya sih Pak, masih nyesel saya Pak. Oke, coba kita lihat ayat ini. 2 Korintus 5 ayat 19. Karena Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka, dan telah mempercayakan kepada kami perkataan pendamaian. Tuhan tidak melihat kita hanya dari dosa yang pernah kita lakukan. Dia memberikan kesempatan bagi kita untuk berdamai dengan diri sendiri, dengan masa lalu, dan dengannya. Tidak ada dosa yang terlalu besar yang Tuhan Yesus tidak bisa ampuni. Apapun yang kalian lakukan di masa lalu, jika kalian datang kepadanya dengan hati yang hancur, Dia akan menerima kalian. Yang perlu kalian lakukan hanyalah percaya dan menerima kasih-Nya.
Pertanyaannya, maukah kalian menerima pendamaian itu? Sesi rohani berakhir dan para tahanan meninggalkan Riko kesal terlebih dahulu. Riko hanya terdiam sambil menatap Pak Pendeta. Kau belum mau pergi, Nak? Pak, tadi Bapak bilang tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni Tuhan. Benar, Nak. Tidak ada dosa yang lebih besar dari kasih Tuhan. Tapi saya membunuh ayah saya sendiri, Pak. Riko mulai menceritakan alasan mengapa ia membunuh ayahnya sendiri kepada Pak Pendeta tanpa penghakiman. Setelah selesai bercerita, Riko, tahukah kamu mengapa Yesus disalib? Ya, untuk menebus dosa manusia kan, Pak? Benar, Yesus datang bukan untuk menghukum orang berdosa, tetapi untuk menyelamatkan mereka. Dia disalib bukan karena dia bersalah, tetapi karena kasih-Nya yang begitu besar untuk kita semua. Dia menanggung dosa dunia, termasuk dosamu. Yesus tahu penderitaanmu, Riko. Dia tahu apa yang kau rasakan selama ini. Dia tidak menutup mata terhadap rasa sakitmu, tapi dia juga ingin kau tahu bahwa membalas dengan kekerasan tidak akan pernah membawa kedamaian. Hanya Tuhan yang berhak menghakimi, dan hanya Tuhan yang berhak membalas. Jadi, apa benar Tuhan masih bisa mengampuni saya? Ya, Nak, jika kau datang kepadanya dengan hati yang sungguh bertobat, Tuhan akan mengampunimu. Dia tidak melihat masa lalumu, Dia melihat hatimu. Maukah kau berdoa bersama saya, Riko? Ya, Pak, saya mau. Saya ingin Tuhan mengampuni saya. saat doa itu diucapkan, Riko merasakan beban di dadanya perlahan-lahan terangkat. Air matanya mengalir deras, bukan lagi karena penyesalan, tetapi karena kelegaan. Untuk pertama kalinya, ia merasa tidak sendirian. Pak Pendeta, terima kasih atas doanya. Saya menyesal akan perbuatan masa lalu saya. Saya ingin bertobat. Saya terima Tuhan Yesus, Pak. Saya ingin menjalani hidup yang baru. Itulah kasih Tuhan. Tak kau lupakan diriku,